suara P5 yang bertemakan kewirausahaan yang berjudul Catering Makanan Sehat. Namun sebelum itu, kami mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mulai dari Saya Rutiara Yunadila, absen 31. saya Rizka Febriana, absen 32. Saya Disambara Sarang Farasati dari absen 26. Saya Muhammad Nasar Zaman dari absen 23. Pengertian P5. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 adalah pembelajaran lintas disiplin ilmu dalam mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan di lingkungan sekitar untuk menguatkan berbagai kompetensi dalam profil pelajar Pancasila. Berdasarkan Kemendikbudristek nomor 56/M/2022, proyek penguatan profil pelajar Pancasila merupakan kegiatan kokurikuler berbasis proyek yang dirancang untuk menguatkan upaya pencapaian kompetensi dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan atau SKL. Pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan secara fleksibel dari segi muatan, kegiatan, dan waktu pelaksanaan. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila dirancang terpisah dari intrakurikuler. Tujuan muatan dan kegiatan pembelajaran proyek tidak harus dikaitkan dengan tujuan dan materi pelajaran intrakurikuler. Satuan pendidikan dapat melibatkan masyarakat atau unit kerja untuk merancang dan menyelenggarakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. B. Pengertian kewirausahaan. Kewirausahaan berasal dari kata wira dan usaha. Wira berarti pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah berani, laki-laki, dan berwatak agung. Usaha adalah aktivitas yang mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan tertentu. Secara harfiah, wirausaha adalah pejuang atau pahlawan yang berbuat sesuatu. Namun, para ahli memiliki pengertian yang berbeda-beda tentang wirausaha. Seorang yang melakukan kegiatan wirausaha kemudian disebut sebagai wirausahawan. Seorang wirausahawan juga bisa disebut dengan wira swasta, yang berarti seseorang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk mengadakan produk baru, memasarkannya, serta mengatur permodalan operasinya. Kewirausahaan adalah suatu sikap, jiwa, dan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru yang sangat bernilai dan berguna bagi dirinya dan orang lain. Kewirausahaan juga dapat dimaknai sebagai proses tindakan seseorang wirausahawan sebagai orang yang selalu mencari sesuatu yang baru dan mengeksploitasi ide-ide tersebut menjadi peluang yang menguntungkan dan menerima resiko dan ketidakpastian dengan perusahaan. Manfaat kewirausahaan. Seseorang wirausaha mampu memaksimalkan potensi dan bakat diri sendiri, mampu menjadikan Anda seorang pemimpin bertanggung jawab, mampu menciptakan peluang usaha untuk orang lain, mempunyai relasi yang semakin luas, memiliki kemampuan manajemen waktu yang baik. Karakteristik kewirausahaan: berani mengambil resiko, inovatif, komitmen tinggi, disiplin, jujur, percaya diri, kreatif, berorientasi pada masa depan, pantang menyerah, berjiwa pemimpin. Tujuan kewirausahaan secara umum, kewirausahaan adalah menciptakan bisnis yang inovatif dan berkelanjutan, memberi manfaat bagi masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Kewirausahaan juga bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mengembangkan potensi individu. 5. Sifat-sifat kewirausahaan. Percaya diri, berorientasi pada hasil, berani mengambil resiko,
Jiwa kepemimpinan, kreatif, dan inovatif. 6. Jenis kewirausahaan. A. Jenis kewirausahaan berdasarkan skala. 1. Kewirausahaan mikro. Usaha kecil dengan sumber daya terbatas seringkali dijalankan oleh individu atau kelompok kecil. 2. Kewirausahaan kecil. Usaha yang lebih besar dari mikro dengan beberapa karyawan dan operasional yang lebih kompleks. 3. Kewirausahaan menengah. Usaha yang lebih besar dari kecil dengan jumlah karyawan yang signifikan dan operasional yang lebih kompleks dan terdiversifikasi. 4. Kewirausahaan besar. Usaha dengan skala besar dan kompleks, memiliki banyak karyawan, cabang di berbagai lokasi, dan dampak signifikan terhadap perekonomian. Bab 2. Yang pertama itu ada pengertian usaha catering. Catering merupakan istilah umum untuk usaha yang melayani pemesanan berbagai macam makanan dan minuman siap saji untuk pesta maupun kebutuhan dalam suatu instansi dengan skala yang besar. Usaha jenis ini lebih sering dikenal sebagai jasa boga. Usaha ini akan melayani beragam pemesanan makanan untuk berbagai keperluan dan acara seperti pesta pribadi, instansi pemerintahan, dan lain-lainnya. Yang kedua ada jenis-jenis catering. Jenis-jenis catering berdasarkan acara. Yang pertama ada catering pernikahan, catering ulang tahun, catering pesta, dan catering harian. Yang ketiga ada jenis-jenis catering berdasarkan kebutuhan. Yang pertama ada catering khusus diet, yang kedua ada catering khusus catering pasien rumah sakit. Yang keempat ada manfaat catering. Yang pertama menghemat waktu, menghemat pengeluaran, menghemat tenaga, memudahkan acara, memenuhi kebutuhan makanan dan minuman, serta mendukung produktivitas karyawan. Yang kelima ada karakteristik catering. Yang pertama ada komersial. Tujuan dari sifat catering satu ini adalah untuk memperoleh keuntungan. Jasa boga yang adil di dalam tergolong dalam kategori restoran, kantin, warung makan, kafetarian untuk acara, jamuan makan, pusat jajan, dan yang sekiranya memperoleh keuntungan makanan lainnya. Yang kedua ada non-komersial. Mereka yang tidak bertujuan mencari keuntungan, tugasnya hanya memenuhi kewajiban tapi tetap digaji. Contoh jasa boga dalam kategori ini adalah menyelenggarakan institusi seperti rumah sakit, asrama, panti asuhan, dan lembaga pemasyarakatan, dan lain-lain. Yang ketiga ada prinsip usaha yang dijalankan. Yang pertama ada motivasi, yang kedua ada mindset, yang ketiga ada mental, yang keempat ada make it, yang kelima ada market, yang keenam ada manajemen, yang ketujuh ada mentor, dan yang kedelapan ada modal. Yang kesembilan ada moral. Dan itu tadi adalah presentasi dari laporan bab 2 dari kelompok 5. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Rizka Febriana. Saya akan membacakan dari bab 3. Isinya ada apa aja, jadi kita lihat ya. Melaksanakan kegiatan. 1. Waktu dan tempat pelaksanaan. Hari dan tanggal Selasa 15 April 2025. Waktu jam 7 sampai selesai. Tempat ruang Serbaguna SMA N3 Tegal. Terus ada lagi B. Pelaksanaan kegiatan. Pukul 7 peruncuan bahan-bahan makanan di atas meja masing-masing di ruang Serbaguna SMA N3 Tegal. 2. Pukul 8 sampai jam 9 WIB. Proses pematangan dan pengolahan bahan penggunaan seperti pematangan daging, menggoreng kentang, dan bahan utama lainnya. 3. Pukul 10 WIB. Sesi penilaian oleh para dewan juri dengan juri di mana semua siswa mulai mengalami meja kecuali 1-2 perwakilan yang akan menjelaskan hasilnya. Seleksi kepada dewan juri sambil dilakukan proses penciptaannya.
4. Pukul 11 WIB, seluruh tim mulai merapikan meja masing-masing dan mengirim pesanan per order kepada yang sudah memesan. C. Pelaksanaan peserta. Keseluruhan siswa SMA N3 Tegal dan lingkungan sekitar SMA N3 Tegal dan kelompok 5 kelas X10 SMA Negeri Tegal. 1. Muhammad Ilyas Adizan, absen 23. 2. Salmera Sereng 26. 3. Raihan Maulana 28. 4. Raivan Rizkulah 29. Rizka Febriana absen 31. Roro Tiara Ayu N32. Alat dan bahan ada 1. Garam, ayam, jagung, tomat cherry, wortel, brokoli, margarin, jamur, susu uhat, Italia Press, bawang putih, air mineral, kentang, bawang bombay. 2. Alat kompor gas, sendok dan piring kecil, telepon anti lengket, pisau, kuas minyak, ikat dan sendok makan, capitan, tirus, dan copet dan wadahnya. Cara membuatnya: 1. Kentang. Rebus kentang 3 kg dengan menggunakan air panas selama beberapa menit. 2. Setelah matang, angkat lalu masukkan kentang yang sudah matang tersebut ke dalam sebuah wadah untuk dihaluskan menggunakan copek. 3. Masukkan kentang yang sudah dihaluskan tersebut ke dalam wadah tertutup untuk disimpan. 2. Wortel. 1. Siapkan beberapa wortel lalu potong dahulu wortel tersebut. 2. Setelah seluruh wortel terpotong tersebut, masukkan wortel tersebut ke dalam air panas untuk direbus sampai matang. Setelah matang, masukkan wortel ke dalam wadah tertutup untuk disimpan. Brokoli. Siapkan beberapa brokoli lalu iris-iris brokoli tersebut. 2. Masukkan brokoli ke dalam air panas untuk dimatangkan. Setelah itu diangkat dan masukkan brokoli ke dalam wadah tertutup untuk disimpan. Mushroom saus. 1. Cincangkan bawang putih dan iriskan bawang bombay. 2. Tumis dengan sedikit minyak sampai larut. 3. Iris-iris jamur lalu tumis. 4. Tumis sampai layu dan matang dan dicobarkan. 5. Tambahkan susu UHT, masukkan di api sedang. 6. Bumbu dengan garam dan kaldu ayam, micin dan gula, dan adukkan hingga merata. 7. Tambahkan larutan tepung maizena lalu aduk hingga agak mengental. Oke, bab keempat, hasil dan pembahasan. Di sini yang pertama ada susu UHT dengan jumlah 1000 ml dengan satuan harga Rp19.000 dan total harga Rp25.000. Yang kedua ada jagung manis. Jumlah yang kami beli adalah 600 gram dengan satuan harga Rp7.900 dan totalnya adalah Rp7.900 juga. Yang ketiga ada bawang putih. Di sini kami beli 0,11 gram dengan harga satuan Rp5.000 per gramnya. Dengan harga satuan Rp5.700 dan harga total Rp49.500. Di sini kami beli dengan jumlah 0,470 gram dengan harga satuan Rp17.000 sampai Rp14.000 dan harga totalnya adalah Rp36.000. Yang kelima ada campur jamur dengan jumlah satuan 1 kg dan harga satuan Rp12.300 dan totalnya adalah Rp24.500. Yang keenam ada wortel dengan jumlah 32 gram dengan total dengan satuan harga Rp7.400 dan harga totalnya adalah Rp21.000. Ketujuh ada garam dengan jumlah 250 gram dan harga satuan Rp2.900 dan totalnya adalah Rp2.900 juga. Yang ke-8 ada Italian Herbs dengan jumlah 5 kg dan harga satuan Rp10.000 dan harga totalnya adalah Rp21.000. Yang ke-9 ada tomat cherry dengan harga Rp14.000 dan totalnya adalah Rp14.000. Oke, yang ke-10 ada ayam, yaitu kami beli dengan jumlah 1 kg dengan satu buahnya adalah Rp11.000. Yang ke-11 ada mika dan sendok. Di sini kami beli dengan jumlah 20 dan harga satuannya adalah Rp1.000. Jadi harga totalnya adalah Rp25.000. Yang ke-12 ada kompor gas.
satu buah kompor gas kecil. Ya, harga satuannya adalah 15.000 dan harga totalnya juga 15.000 rupiah. Oke, yang terakhir adalah apron dan topi koki dengan jumlah 4 dan harga 25.000 per satuannya. Dan harga totalnya adalah 99.000 sampai 344.000. Oke, hasil penjualan. Harga box makan sama dengan harga box makan kami jual dengan harga 18.000 rupiah dan jumlah box yang terjual adalah 3 box. Total pendapatannya adalah 38.000 rupiah dan total keuntungan 0 rupiah. Total kerugian mencapai 306.500.